Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabatku Fatayat yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi dengan program Safari Ramadan pimpinan anak cabang Fatayat NU Tahunan Kabupaten Jepara. Satu hari, satu inspirasi, menebar hikmah, menguatkan ukhuwah. Hari ini 18 Ramadan 1447 Hijriah dengan tema menghindari ghibah dan fitnah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah sahabat semua mendengar makalah sebagaimana berikut? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada bagaimana dia menjaga lisannya. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Apalagi di era digitalisasi sekarang ini. Mudahnya kita mengakses informasi membuat kita seringkali terjebak pada dua dosa yang tidak terasa, yaitu ghibah dan fitnah. Sahabat-sahabatku, ghibah bukan sekedar gosip. Ghibah adalah menceritakan keburukan seseorang meskipun itu benar adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan yang sangat mengerikan dalam Al-Quran tentang ghibah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bayangkan, sangat mengerikannya Allah mengumpamakan orang yang ghibah. Maka, masih nikmatkah kamu melakukan ghibah? Jika ghibah adalah membicarakan fakta orang lain yang buruk, maka fitnah lebih buruk lagi daripada ghibah. Fitnah adalah menciptakan kebohongan. Fitnah dapat merusak reputasi seseorang yang telah dibangun. Fitnah, dengan satu jempol saja kita pun saat ini dapat menyebarkan hoax tanpa adanya bukti kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 191 dan potongan ayatnya sebagaimana berikut. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, fitnah dan ghibah adalah dua dosa besar yang seringkali tidak terasa oleh diri kita. Maka bagaimana cara kita menghindarinya? Ada 3 benteng yang kita bisa bangun untuk membentengi diri kita agar terhindar dari ghibah dan fitnah. Yang pertama, menyibukkan diri kita dengan aib kita sendiri. Daripada kita sibuk memikirkan aib orang lain, lebih baik kita sibuk memperbaiki diri kita sendiri. Dengan demikian, satu lubang kecil pun di baju orang lain tidak akan terlihat oleh pandangan kita, karena kita sibuk memperbaiki diri kita sendiri. Benteng yang kedua, menerapkan prinsip tabayun atau klarifikasi terhadap berita atau informasi yang kita dapat. Dan benteng yang ketiga adalah selalu mengingat bahwa apa yang kita sampaikan akan mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyampaikan hal yang benar, maka Allah akan memberikan pahala. Begitupun sebaliknya, jika kita menyampaikan hal yang buruk, maka azab Allah sangatlah pedih. Sahabat-sahabatku Fatayat yang dirahmati oleh Allah, cara menghindari ghibah dan fitnah bukan berarti kita tidak boleh memberikan informasi kepada orang lain. Akan tetapi, informasi yang kita berikan kepada orang lain harus dengan menerapkan 3 prinsip sebagaimana berikut. Apakah informasi ini benar adanya? Apakah informasi ini baik? Dan apakah ini perlu untuk kita sampaikan? Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menjadi pribadi yang menginspirasi, bukan mengujar benci. Marilah kita jadi pribadi yang membangun, bukan meruntuhkan. Dan
Kualitas diri seseorang tergantung pada apa yang keluar dari mulutnya. Man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, demikian satu hari satu inspirasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.